Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul jamal. Allah maha indah dan sangat mencintai keindahan. Amma ba'du. Sampurasun and selamat malam. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, ada yang bertanya ke Aki, yaitu tentang lansia berdaya. Khususnya pemberdayaannya itu ke arah mana gitu. Itu yang ditanyakan. Dari dulu kita memberdayakan lansia melalui keluarga dan juga langsung kepada orangnya, itu tahap keduanya. Kemudian kita menyusun yang disebut dengan lansia berdaya itu, dia memiliki 7 dimensi. 7 dimensi lansia. Nah, pada 7 dimensi lansia, pemberdayaan kita itu diarahkan kepada non-fisik, yaitu olah pikir dan olah rasa. Sekali lagi, olah pikir dan olah rasa. Kenapa lansia diarahkan ke sana? Karena lansia itu menurut Aki dibikin kan, yaitu bagaimana rekayasa bahasanya dalam sosialisasi kepada lansia. Lansia itu sebetulnya sudah banyak predikatnya. Predikat apa Ki? Predikat tentang kehidupannya dalam fisik dan juga dalam sosial. Aki sudah mengenal atau menulis dulu sering yang disebut dengan sudah lansia itu punya predikat 5 DRS. 5 DRS. DRS-nya bukan Dr. Andes. Tapi DRS-nya itu yang pertama adalah DRS. Dalam bahasa Sunda dulu ya, nanti diterjemahkan. DRS itu dedelean rada surem. Artinya adalah penglihatan semakin buram, semakin kabur, semakin suram gitu ya, begitu. Jadi itu predikat yang ke-1. Silakan aja lah. Kalau saya mah enggak kina, itu namanya aki-aki jagjag. Tapi pada umumnya bahwa penglihatan sesudah muda, sedang tua. Jadi Aki menjelaskan lagi. Kita itu adalah sekarang sebagai lansia itu adalah sudah muda. Sudah mudanya dulu, sekarang tua. Dan jangan nanti kita akan sudah tua. Sudah tua itu sudah meninggal dunia. Begitu ya. Nah, DRS yang ke-1 adalah dedelean rada surem. Itu makanya secara fisik sudah mulai mengendor, tambah dengan kacamata, tambah dengan apalah, pokoknya seperti itu. DRS yang kedua adalah dedengean rada saliwang. Artinya pendengaran tidak jelas gitu. Saliwang itu kadang-kadang salah mendengar. Orang menyebut sebeh jadi subuh gitu atau gimana gitu. apa itu kan begitu. Biasanya kalau sudah tua seperti itu. Makanya kadang-kadang kita semakin tua itu dengan istri aja semakin harus kenceng. Padahal dalam aturan wanita itu kan tidak boleh suaranya melebihi daripada kencangnya suara laki-laki. Itu katanya sunatullah salah satunya ya. Jadi yang kedua DRS-nya adalah dedengean rada saliwang. Yang ketiga adalah duit, DRS yang ketiga, duit rada seret. Nah, jadi uang, kekayaan ya, ekonomi sudah mulai berkurang. Seret itu kan ya sedikit gitulah ya. Jadi tidak berlimpah begitu. Ya itulah mungkin orang-orang tertentu 50 orang yang kaya di Indonesia itu semakin tua semakin itu mungkin secara acak ya, secara acak atau secara miliknya seseorang, tapi beda dengan kebiasaan umum gitu ya. Kebiasaan umum kebanyakan duit rada seret. Yang keempat DRS-nya adalah dadaharan rada suda. Jadi makan itu tidak rampus seperti lagi muda ya.
Tidak, kadang-kadang ya dulu mah 2 piring, sekarang agak sedikit berkurang. Dan sekarang itu kan dirasa, diolah rasa. Jadi lebih ke cenderung kepada kalau dulu asbeh, asal sebeh. Kalau sekarang beda. Kalau makanannya kurang enak, keras dan lain sebagainya, itu semakin kurang nafsu makannya. Jadi dadaharan rada sudah. Dan yang terakhir, yang 5-nya adalah dada pangan rada sering, DRST. Ari dada pangan teh apa? Maksudnya adalah dada pangan kepada istri. Artinya hubungan seksual. Jadi rada sering itu berarti jarang. Kalau dulu sering. Kalau sekarang dada pangan rada sering. Bahkan Aki suka bikin anekdot ya. Kalau sudah tua itu hubungan suami istri itu ada rumus. Rumus apa Ki? Rumusnya 2, 3, 4. Apa itu Ki? 2 jam pemanasan, 3 menit main, 4 hari sakit pinggang. Itu yang Aki sering berbicara melatar belakangi tentang sosialisasi kepada lansia. Makanya kita di 7 dimensi lansia itu akhirnya kita menentukan yang pertama adalah dimensi spiritual. Itu kan sudah tidak membutuhkan fisik yang berat. Spiritual, keagamaan, kepercayaan, keyakinan harus semakin tumbuh. Dan bagaimana pandangan hidup sebagai kita orang sudah ada di atas. Sebagai aktualisasi dirilah kalau kata Maslow mah begitu yang satu. Yang kedua dimensi intelektual. Jadi bukan ininya tapi inteleknya. Orang sudah semakin tua itu harus semakin intelek. Biasalah kata Aki suka dicontohkan. Kalau 2 kali 2 menurut matematika itu 4. Tapi kalau kata lansia orang intelek 2 kali 2 itu adalah 8 dibagi 2. Sama aja. Hasilnya ya. Itu intelek. Jadi kalau kita harus bisa membaca pertanyaan-pertanyaan cucu yang sudah mendunia itu dari TikTok, dari YouTube. Tapi kita dengan filosofi. Ya, itu intelektual. Yang ketiga adalah dimensi fisik. Ya tetap saja fisiknya ucapannya harus jelas. Paling tidak bukan fisik untuk mengangkat barbel yang begitu banyak, bukan. Wong pemain sepak bola juga udah 30 itu sudah dianggap tua, turun harganya kan begitu karena larinya sudah tidak kencang lagi. 35 banyak yang sudah mengakhiri di olahraga itu baik badminton ataupun sepak bola dan sebagainya. Kemarin kan itu siapa? Yang pemain badminton kita legendaris mengakhiri juga ya. Mengakhiri daripada pegang raketnya. Ya, yang begitu-begitulah. Yang keempat dimensi emosional. Jadi di situ olah rasa. Jadi berdaya manusia itu dengan rasanya. Lansia itu bukan dengan fisiknya tapi dengan rasanya. Yang kelima adalah dimensi profesional vokasional. Profesional vokasional itu yaitu bagaimana dia profesi di dalam sesuatu. Profesi sudah tidak dilakukan secara fisik. Misalnya dia itu profesi lari dulunya, pelari. Bukan dengan larinya contohnya, tapi memberikan teknik-teknik dan teori-teori lari. Dulunya tukang pecel, bagaimana membuat pecel yang bagus itu dengan teorinya, dengan olah rasa dan pikirannya, begitu. Dan yang dimensi yang keenam adalah dimensi kemasyarakatan. Dimensi kemasyarakatan itu yaitu dimensi bagaimana menghubungkan tetangga, ya, menghubungkan masyarakat setempat. Bukan dengan fisiknya dia mengajak kerja bakti, membawa cangkul, bukan. Bagaimana memelihara hubungan-hubungan yang memelihara lingkungan. Misalnya ada pengajian di situ, ada riungan apalagi di situ, itu yang harus dijaga di dalam dimensi kemasyarakatan. Termasuk di dalamnya dimensi lingkungan. Untuk bagaimana repeh rapih. Jadi hirup rukun jeung tetangga tumut ka pamaretahna bari takwa ka Allah Subhanahu wa taala, itu dimensi lingkungan. Jadi tetangganya adalah ya katakanlah seperti yang sering Aki katakan peranan RT ya. Nanti kita bahas di hal yang lain. Jadi sekali lagi
bahwa pemberdayaan lansia itu lebih kepada olah pikir dan olah rasa. Tidak kepada kekuatan fisik, ya, kekuatan fisik. 5 DRS ingat. Dedelean rada surem, dedengean rada saliwang, duit rada seret, ya, dadaharan rada sudah, dan dadapangan rada sering. Itu saja dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.